Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditandai dengan penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha dan kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sekumpulan burung-burung. Kemudian kita juga menceritakan tentang persusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perjumpaan Nabi dengan ibunda susunya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Kemudian kita juga menceritakan bagaimana perjumpaan beliau dengan ibundanya, ibunda sepersusuannya. Diasuh sama Sayyidah Halimah selama 2 tahun, kemudian dikembalikan kepada Sayyidah Aminah, kemudian diminta ulang supaya dibawa lagi ke daerahnya, dibawa lagi sama Sayyidah Halimah. Terjadilah di sana peristiwa syaqqus sadar atau pembelahan dada. Sebagai bukti bahwa Nabi kita itu hatinya suci, gak seperti hati kita yang penuh dengan kekotoran. Beliau kekasih Allah Subhanahu wa taala, disucikan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian diserahkan lagi kepada ibundanya sampai usia berapa tahun jadinya? Beliau setelah disusui sama Sayyidah Halimah sekitar 4 tahun ya, mungkin 4 tahun lebih total sampai selesai itu sekitar 4 tahun atau mungkin 4 tahun lebih. Nah, sekarang kita masuk fase baru. Ketika selesai disusui oleh Sayyidah Halimah, jadi kehidupan Nabi Muhammad itu dari satu fase ke fase itu semuanya adalah ujian demi ujian. Lihat, ketika dalam kandungannya apa ujiannya? Ayahnya meninggal. Masih dalam kandungan. Ketika terlahir tidak ada ayahnya. Beliau terlahir sebagai seorang yatim. Ketika mau disusui, mau mencari ibu yang bisa menyusui beliau, apa yang terjadi? Perempuan-perempuan tuh nggak ada yang mau ngambil gara-gara beliau seorang anak yatim. Ayahnya nggak ada. Orang yang menyusui ingin mendapatkan upah, nggak mau. Ujian bukan itu. Ya ujian jelas, kamu kalau jadi orang tua punya anak dalam posisi kayak begitu, sedih juga kan? Mau disusui, nggak ada yang mau ngambil. Setelah itu kemudian diambil oleh Sayyidah Halimah. Diambil oleh Sayyidah Halimah, perjalanan jauh dari ibundanya. Itu anak kecil jauh dari ibu itu sebuah perjuangan loh. Ujian atau bukan itu? Jauh dari ibundanya. Selama berapa tahun? 2 tahun. Kemudian dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi sebentar, habis itu dibawa lagi sama ibu persusuannya Sayyidah Halimah. Terjadi pembelahan dada. Setelah terjadi pembelahan dada, kemudian apa yang terjadi? Pulang kembali ke pangkuan ibundanya. Nah, nanti ada fase, itu nggak lama tuh, sekitar mungkin 2 tahun dari setelah kembalinya dari Sayyidah Halimah, karena Nabi itu wafat, ibundanya itu wafat, Nabi itu usianya sekitar 6 tahun. Sekitar 6 tahun. Jadi setelah ayahandanya wafat, kemudian selesai disusui, selanjutnya kita akan menceritakan kisah wafat ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyidah Aminah. Udah jauh dari orang tua bertahun-tahun, pas balik hanya hidup sekitar mungkin 2 tahunan, ibunya meninggal. Ujian bukan itu? Ujian. Jadi kehidupan Nabi itu cerminan dan keteladanan bagi manusia semuanya. Bahwa yang namanya dunia ini bukan tempat bersenang-senang, bukan tempat pemberian balasan,
tapi tempat kita sekolah, tempat kita mendapatkan ujian dan nikmat sekaligus. Berganti, ada ujian, ada nikmat, datang lagi ujian, datang lagi nikmat. Gak ada manusia sepenuhnya senang dalam dunia ini. Termasuk orang-orang yang kamu lihat, kaya raya, mobilnya mewah, ya itu kelihatannya doang, kamu gak tahu ujian hidupnya. Kalau kamu tahu ujian hidupnya, kamu gak akan memilih seperti dia. Kau pengen memilih seperti diri kamu sendiri. Ya, jangan punya berekspektasi seperti orang lain ya. Oh enak kayaknya tuh orang kayak begitu tuh. Suaminya ganteng, pekerjaannya mapan, punya rumah juga bagus. Sementara aku kan ngontrak terus. Enggak. Orang kayak gitu biasanya susah bahagia. Orang yang selalu mengukur nikmatnya dengan nikmat orang lain itu susah bahagia. Yang benar itu gimana? Kalau urusan nikmat melihat ke bawah. Kau masih punya motor, lihat orang-orang yang gak punya kendaraan. Punya mobil satu, jangan lihat artis-artis yang suka pamer kekayaan mobil sampai 20 biji. Punya mobil satu tuh lihat orang yang gak punya mobil. Paham? Supaya apa? Kita pandai bersyukur. Nomor 4, wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatu ummihi, kisah wafat ibundanya, wa hadanatuhu, dan pengasuhannya. Jadi setelah ditinggal wafat oleh ibundanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diasuh oleh pembantunya namanya Ummu Aiman, Barakah Habasyiyah. Tuwufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Tuwufiyat artinya apa? Diwafatkan, wafat maksudnya ibundanya. Tuwufiyat itu artinya wafat ya. Ummuhu ibundanya, wa huwa fis sadisah min umrihi. Wa huwa, dan beliau fis sadisah min umrihi, usianya 6 tahun. Wahiyya raji'atun minal Madinah, dan Sayyidah Aminah itu dalam keadaan dalam perjalanan kembali dari kota Madinah. Kembali ke mana? Ya ke Mekah. Kan beliau tinggalnya di Mekah. Jadi Sayyidah Aminah, nanti akan kita kisahkan bagaimana kisah wafatnya Sayyidah Aminah. Wafat di pertengahan jalan. Wafat di pertengahan jalan habis ngapain Okta? Habis mengunjungi saudara kakeknya, kemudian berkunjung atau berziarah ke makam ayahnya. Kamu kebayangkan? Ibu dengan anak, dengan pembantunya, bertiga ini, menyusuri padang pasir, jalan berhari-hari, ingin berkunjung ke saudara-saudara kakeknya, kemudian sekaligus ziarah ke makam ayahnya. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah melihat makam ayahnya. Kemudian diajak sama ibundanya untuk ziarah ke makam ayahnya. Mungkin bilang, ini nak makam ayah kamu. Abdullah itu nggak pernah melihat Nabi Muhammad tidak pernah melihat ayahnya. Kemudian di pertengahan jalan, balik dari sana, mau pergi ke Mekah, mau balik ke Mekah, itu meninggal ibundanya. Coba kamu bayangkan. Jadi ayahnya tidak pernah beliau lihat, ibunya wafat dalam perjalanan kembali dari makam ayahnya. Mau kembali ke Mekah setelah berziarah ke makam ayahnya. Wa hiya raj'atun minal Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinah. Siapa yang pergi ke wa qad dhahabat ilal Madinah, dan ia pergi ke Madinah. Siapa yang dimaksud itu? Dhahabat. Ada ta anis itu berarti muannas. Siapa yang pergi? Sayyidah Aminah pergi ke Madinah li ziyarati qabri abih, untuk berziarah ke makam ayahnya, wa maha jadduhu Abdul Muttalib. Di sebuah riwayat, ini riwayat yang beliau sebutkan, dibersamai oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tapi di riwayat lain enggak, bukan Abdul Muttalib yang bersamai beliau, tapi Ummu Aiman. Ummu Aiman. Biasa dalam sirah itu ada terjadi perselisihan riwayat, begitu biasa. Wa qad dufinat bil abwa. Apa artinya dufinat? Dimakamkan bil abwa, di daerah Abwa. Wahiyya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Wahiyya qaryah, dan Abwa itu adalah desa, sebuah desa baina Makkah wal Madinah, yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Jadi beliau wafat di daerah Abwa setelah kembali, mau pulang gitu, masih jalan mau pulang ke Mekah setelah kembali dari menziarahi ayahandanya. Fahadonathu Ummu Aiman, kemudian diasuhlah oleh Ummu Aiman. Hadona itu artinya mengasuh. Fahadonathu Ummu Aiman, kemudian beliau diasuh oleh Ummu Aiman
khadimatu abihi Abdillah, pembantu ayahandanya Abdullah. Baik, sekarang kita akan menceritakan fase selanjutnya dari kehidupan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kamu tahu, Sayyidah Aminah bersama Ummu Aiman dengan Nabi Muhammad bertiga ini menyusuri padang pasir, dan kamu tahu sendiri di Arab itu negeri yang tandus ya. Negeri yang tandus, menyusuri padang pasir bukan perjalanan yang mudah. Bukan perjalanan yang mudah. Sayyidah Aminah itu berziarah ke, kita akan bacakan. Sayyidah Aminah itu berziarah ke makam suaminya, makam ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan detail sekali sampai lokasi-lokasinya disebutin dalam kitab Yaumiyat. Nah, saya akan bacakan petikan yang penting aja. Disebutkan di sini hari ke-70, hari ke-57, hari Kamis, 20 Rabiul Awal, 25 Februari 577. Tahun 577. Nabi Muhammad lahir 571. Berarti usia Nabi sudah 6 tahun. Wa fihi aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu as-sayyidah Aminah. Setelah berjalan berhari-hari, kemudian sampailah mereka ke lokasi daerah namanya Darun Nabighah. Darun Nabighah. Sayyidah Aminah, kemudian Ummu Aiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke inda akhwali jaddihi Abdul Muttalib, saudara kakeknya Abdul Muttalib min Bani Adi ibn Najjar. Dari Bani Adi ibn An-Najjar. Wa nazalu fi Darin Nabighah. Sampailah mereka ke daerah namanya Darun Nabighah. Di sana ada saudara-saudara kakeknya. Saudara-saudara, kalau bagi Sayyidah Aminah bukan kakek, namanya siapa? Abdul Muttalib itu? Mertua. Saudara-saudara mertuanya. Wa nazala fi darin Nabighah wa biha qabru abih. Nah, di sana ada makam ayahandanya As-Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa fi iqamatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi sampai ke daerah Darun Nabighah, di sana ada saudara-saudaranya. Nabi itu bermain, kana yal'ab ma binti minal ansar ismiha Anisa. Main dengan anak kecil perempuan namanya Anisa. Bagus itu, no? Nama Anisa. Disebutkan di sini. Anisa wa kana ma'agilman min akhwalihi yutayyiruna ta'iran kana yatir wa yahbat fawqal utum. Main apa tuh? Main sesuatu yang diterbangkan gitu. Ya, anak kecil begitu ya. Anak kecil usia 6 tahun bermain dengan orang-orang sekawannya. Wa ta'allamal aum fi bari ibn Abdul Najjar. Wa kana ba'dul Yahuda. Waktu Nabi Muhammad main dengan teman-temannya itu, orang-orang Yahudi melihat. Orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang Yahudi itu melihat, menatap dari jauh, kemudian mereka berkata, berbisik satu sama lain. Kata Ummu Aiman, ini kisah Ummu Aiman yang melihat orang Yahudi melihat Nabi Muhammad, Ummu Aiman memperhatikan. Ummu Aiman mendengar mereka saling berbisik. Wa nabi hadhil ummah wa hadhihi daru hijrati. Fawa'aitu dzalika kullah min kalamihim. Kata Ummu Aiman mendengar orang Yahudi berbisik satu sama lain, itu nabi umat ini. Inilah tempat hijrahnya kelak. Maksudnya kota Madinah. Jadi orang Yahudi tahu bahwa kelak Nabi akhir zaman ini akan diusir oleh kaumnya dan akan hijrah ke Madinah. Nah, kemudian berhari-hari di sana. Nah, sampailah kemudian ketika mereka berjalan kembali dari Madinah ke Makkah, sampai ke daerah namanya Abwa. Thumma saru hawali 25 kilometer fi 5 saat takriban hatta wasalul Abwa. Sampailah daerah namanya Abwa. Washtaddal marad. Sayyidah Aminah kemudian terbaring sakit. Bisayyidah Aminah wa qad izdadal waja'. Kemudian sakitnya semakin parah. Wa sya'urat bidunuwi ajaliha, dan ia sudah merasa dekat ajalnya. Sayyidah Aminah dalam perjalanan kembali dari menziarahi suaminya, dibawa itu anak satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke suatu tempat namanya Abwa, tiba-tiba mendadak sakit, sakitnya kemudian semakin parah, akhirnya ia sudah merasa dekat ajalnya. Wa anna lam yabqa min anfasiha illa al-yasir. Sayyidah Aminah tidak lagi merasa kecuali sedikit lagi tersisa nafasnya.
Jadi udah mau sakaratul maut. Udah mau sakaratul maut. Wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqifun inda ra'siha. Ibundanya berbaring, Nabi Muhammad berdiri di samping kepala ibundanya. Itu dalam posisi apa coba? Dalam posisi kembali setelah menziarahi ayah. Kamu kalau menziarahi ayah yang udah nggak ada, itu memori itu masih ada kan biasanya, iya nggak? Ada rasa sedih nggak biasanya? Mengenang masa lalu. Itu kita yang udah pernah ketemu, beliau tidak pernah ketemu sama sekali. Di dalam keadaan kembali dari menziarahi makam ayah, tiba-tiba ibundanya sakit, melihat dengan mata beliau sendiri. Anak yang masih kecil bisa berapa tahun? 6 tahun. Ibundanya berbaring, sakit, musakaratul maut. Beliau kemudian berdiri di sampingnya, persis di sampingnya. Wa mahum ummu Aiman hadinatuhu wa ba'dun nisa. Nah, di lokasi itu Sayyidah Aminah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Ummu Aiman dan beberapa perempuan. Wasada as-samat. Dalam keadaan Sayyidah Aminah sakaratul maut, semuanya hening. Samat itu artinya keheningan. Suasana itu menjadi hening. Wasayyidah tastajmi' quwaha. Sayyidah Aminah kemudian mengerahkan segala kekuatannya, ingin mengucapkan kata-kata terakhir kepada anaknya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litusi waladaha faqila annaha qalat. Diceritakan dalam sejumlah kitab sirah, syair-syair yang diucapkan oleh Sayyidah Aminah sebelum sakaratul maut. Ini, barakallahu fika min gulam yabnal ladzi min haumatil himam fawuddi ghulatud darbi bisyaham bimi'a min iblis siwam wa in saha ma absartu fi manam fa anta mab'uts ilal anam, anta mab'uts ilal anam. Engkau itu diutus untuk semua manusia. Jadi ibunya itu tahu bahwa anak yang telah beliau lahirkan ini akan menjadi manusia penyelamat yang menerangi kegelapan umat manusia. Inda dzil jalali wal ikram tab'atsu fil halli wal haram tab'atsu bit tahqiq wal islam, dan seterusnya. Kemudian ada satu lagi ungkapan. Tsumma hana waqtu rahili ruhiha syarifah faqalat. Dalam keadaan mengerahkan segala kekuatannya agar bisa berkata-kata kepada anak terakhirnya, inilah perkataan yang dinisbatkan kepada Sayyidah Aminah sebelum beliau sakaratul maut. Sebelum beliau meninggal, wafat, meninggalkan anaknya. Kullu hayyin mayyit. Semua yang hidup itu pasti akan mati. Jadi Nabi Muhammad itu orang tuanya pun punya kebijaksanaan luar biasa. Abdul Muttalib masih ingat kisahnya ketika berjumpa dengan Abraha, bagaimana kepercayaannya kepada Allah, bagaimana keyakinannya akan pertolongan Allah, sampai-sampai dia nggak mempedulikan Ka'bah, malah membicarakan masalah onta. Sayyidah Aminah menjelang wafat mengucapkan kata-kata yang penuh dengan makna. Kata beliau, kullu hayyin mayyit, semua yang hidup itu pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, setiap yang baru itu pasti akan lapuk. Artinya nggak ada yang abadi di dunia ini. Nggak ada, dan ini ucapan yang tidak akan mungkin keluar kecuali dari orang yang penuh dengan keimanan. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan orang tuh kalau sadar, orang kalau seandainya hidup, sadar dia akan mati, apa coba? Dia akan mempersiapkan diri dengan amal saleh. Tidak akan didikte dengan kehidupan duniawi, nggak akan terlalu obsesif dalam mencari kenikmatan duniawi, karena pasti semuanya akan mati. Semua yang hidup akan mati, semua yang baru akan lapuk. Wa kullu kabirin yafna. Semua yang besar itu akan musnah. Wa ana mayyitah. Aku akan menjadi mayat, kata Sayyidah Aminah. Wa dzikri baqin. Sementara ingatan tentangku akan kekal, karena beliau telah melahirkan sebaik-baiknya manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang disebut namanya Sayyidah Aminah karena telah melahirkan makhluk yang paling mulia ini. Aku akan menjadi mayat, tapi ingatan tentang diriku akan senantiasa kekal. Wa qad taraktu khairan, aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhran, dan aku telah melahirkan kesucian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma fadat ruhuha, akhirnya wafatlah beliau, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila barihiya wa jahazu jusmanaha. Kemudian orang-orang itu mengurus jenazahnya, wadafanuha, dan memakamkannya, ala tubbah aliyah ba'idah anit tariq, di satu dataran tinggi yang jauh dari jalan raya. Wa maudhi' qabriha ma'rufun yuzar. Nah, sekarang makamnya ada di daerah Abwa.
kalau kita berkunjung ke Saudi Arabia. Cuma sekarang masalahnya itu nggak ditandain. Jadi orang-orang Saudi itu, orang-orang Salafi Wahabi itu, mereka itu punya kekhawatiran umat Islam itu khawatir khawatir terjatuh dalam kemusyrikan. Jadi makam-makam yang bersejarah itu sama mereka diratakan. Makanya kamu kalau ziarah ke makam Baqi, itu makam sahabat semuanya rata, nggak ada yang istimewa gitu. Hanya tanah yang kemudian ditinggikan sedikit, kemudian diletakkan tanda, udah. Coba lihat di Indonesia, bagaimana orang Indonesia memuliakan makam para wali. Wali Songo itu. Pernah ziarah Wali Songo nggak kamu? Makam Wali Songo itu. Nah, makam Sayyidah Khadijah, di mana sekarang coba? Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi. Jarang orang tahu. Di mana? Ada di Mekah, cuma daerahnya itu tidak terkenal gitu loh. Itulah sayangnya. Jadi makam-makam bersejarah, tokoh-tokoh yang bersejarah, atau tempat-tempat bersejarah, itu kadang dihapuskan dengan alasan apa katanya? Khawatir umat Islam terjatuh ke dalam kemusyrikan. Padahal enggak ya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijaga. Nabi itu pernah bilang, "Masyirku akhafu alaikum. Inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di." Aku itu tidak khawatir kalian itu menjadi musyrik sepeninggalku. Beliau itu enggak khawatir kita musyrik. Terus apa yang beliau khawatirkan? Walakinni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan itu adalah dunia yang kemudian kamu bersengketa, bertikai, berkelahi, saling menzolimi gara-gara urusan dunia itu. Terjadi kan sekarang? Terjadi sekarang. Banyak umat Islam terpecah belah gara-gara urusan duniawi. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Tapi kamu pernah mendengar nggak sejarah orang Islam menuhankan Nabi Muhammad? Pernah dengar nggak? Memusyrikan Allah dan menuhankan Nabi Muhammad. Pernah nggak? Nggak ada. Umat Islam itu terjaga dari kemusyrikan insya Allah. Bahwa kemudian ada sekelompok-kelompok kecil yang terjatuh ke dalam musyrikan, menyembah sesuatu barang tertentu, yaitu ada. Tapi itu kan kecil persentasenya. Jadi maksudnya yang dijaga apa? Dijaga dari kemusyrikan, menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Ataupun menuhankan keluarganya, menuhankan Sayyidah Khadijah misalnya, atau menuhankan Sayyidah Aminah, enggak ada. Berbeda halnya dengan saudara kita dari agama Kristen, menuhankan Nabi Isa alaihi salam, kita enggak ada. Itulah petikan atau penggalan kisah wafatnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah ditinggal wafat ibunya, bayangin. Satu persatu episode kehidupan beliau dari mulai yatim, jauh dari orang tua, diasuh sama ibunda susuannya, terjadi pembelahan dada, dibalikin ke ibundanya, 2 tahun kemudian ibundanya wafat, wafatnya kembali dari menziarahi makam ayahnya lagi. Kemudian ketika ibundanya wafat, wariskanlah pengasuhan beliau itu kepada siapa? Abdul Muttalib, kakeknya, diasuh sama kakeknya. Abdul Muttalib itu punya anak Abdullah dan Abu Thalib. Anaknya banyak, tapi di antara anaknya yang terkenal Abdullah dengan Abu Thalib. Abdullah dan Abu Thalib ini saudara kandung, ibunya sama. Ibunya sama, namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Jadi ada kedekatan. Makanya Nabi Muhammad ketika ibundanya meninggal, kemudian kakeknya meninggal, Abdul Muttalib mewasiatkan agar diasuh oleh Abu Thalib. Jadi kakeknya itu mewasiatkan kepada anaknya Abu Thalib supaya mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada usia berapa kakeknya wafat? 2 tahun setelah ibundanya. 2 tahun ibundanya wafat, setelah ibundanya wafat, kemudian disusul dengan wafat kakeknya. Sekali lagi, kenapa Nabi Muhammad itu orang-orang terdekatnya diwafatkan ketika beliau kecil? Masih ingat jawabannya apa? Supaya apa? Supaya apa, Berhat? Tidak ada pertanyaan. Kalau misalnya Al-Quran itu... Iya, bagus Berhat. Berhat ingat Berhat. Saya nggak ada fulus mas saya kasih Berhat sini. Jadi salah satu hikmahnya orang-orang terdekat Nabi itu diwafatkan, ayahandanya, ibundanya, kakeknya, dan lain-lainnya diwafatkan, supaya menjadi bukti bahwa kelak ketika beliau menjadi Rasul, gak ada tuduhan
bahwa Al-Quran atau wahyu yang beliau sampaikan ini adalah hasil belajar sama ayah ibunya, paham nggak? Diwafatkan ayahnya, ibunya, kakeknya itu supaya tidak ada celah untuk meragukan sama sekali. Karena kalau seandainya ayahanda beliau, kemudian ibunda beliau itu menyaksikan beliau sampai dewasa, kemudian ketika usia 40 beliau menjadi nabi, nanti akan ada tuduhan, wah Quran ini kayaknya hasil belajar itu sama bapaknya deh. Quran ini kayaknya hasil belajarnya sama ibundanya. Allah wafatkan semuanya supaya Nabi Muhammad hanya bergantung kepada Sang Khalik dan tidak bergantung kepada makhluk. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kata Nabi. Tuhan mendidikku, Tuhanku mendidikku dan dia memberikan pendidikan yang terbaik untukku. Jadi yang mendidik Nabi Muhammad itu bukan orang tuanya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma hadarathul wafa, jadi setelah 2 tahun kemudian kakeknya wafat, jama'a banatihi. Abdul Muttalib dalam keadaan menjelang wafatnya itu mengumpulkan semua anak perempuannya. Yasma' ma yarithunahu bihi minasy-syi'r thumma faraqal haya, supaya memperdengarkan syair yang ingin beliau sampaikan kepada putra-putrinya. Thumma faraqal haya, kemudian beliau wafat, wa Rasulullah khalfa saririhi yabki. Rasulullah kemudian di belakang kasurnya, di belakang tempat perbaringannya sambil menangis. Gimana nggak menangis? Dulu ayahnya sudah wafat, disusul dengan ibundanya. Sekarang satu-satunya orang yang mengurus beliau, kakeknya juga wafat. Wa Ummu Aiman hadinatuhu tarqubuhu min ba'id. Ummu Aiman melihat Nabi Muhammad nangis, itu melihat dari arah jauh. Musyfiqatan alaih, sambil merasa iba, merasa kasihan. Ini anak ditinggal sama ayahnya, ditinggal sama ibundanya, sekarang kakeknya sendirian dalam keadaan Nabi Muhammad nangis. Ummu Aiman kemudian melihat sambil merasakan iba. Wadufina Abdul Muttalib bil Hajun. Abdul Muttalib dimakamkan di daerah namanya Hajun. Ada sampai sekarang, cuman nggak terkenal makam-makam ini. Ada bagi orang-orang yang sudah tahu lokasi-lokasinya. Wa kana umru hina qubid, usianya ketika diwafatkan itu itsnain wa tsamanin. Berapa itu? 8. Tsamanin berapa tsamanin? 82 tahun. Wa kafala sayyidina Muhammad ammuhu Abu Talib bin hiniha. Setelah itu Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya, namanya siapa? Abu Talib. Abu Talib siapanya Abdul Muttalib? Anak. Siapanya Nabi? Siapanya ayah Nabi? Saudara kandung. Wa kana ma'hu fi baitihi baina auladihi. Di antara anak Abu Talib yang kemudian dinikahkan dengan putri Nabi SAW, namanya siapa? Putra Abu Talib dinikahkan dengan putri Nabi di kemudian hari. Namanya siapa? Ali bin Abi Talib. Jadi Sayyidina Ali ini siapanya Nabi? Kalau anak paman namanya apa? Sepupu sekaligus menantu. Putri kesayangan Nabi Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan sahabat yang sejak kecil hidupnya sama Nabi. Jadi yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak kecil itu siapa? Sayyidina Ali. Kalau dari kalangan perempuan siapa? Sayyidah Khadijah. Amanat bi id kaffara biyan nas wa saddaqatni id kadzabanin nas wa wasatni bimaliha. Kata Nabi Muhammad mengenang Sayyidah Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang itu kafir. Dia membenarkan aku ketika orang-orang itu mendustakan. Wa wasatni bimaliha, dia membantuku dengan hartanya. Warzuqtu minhal walad, dan aku dikaruniai anak darinya, dari Sayyidah Khadijah. Berapa anak jumlah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari Sayyidah Khadijah berapa orang? 6. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Satu lagi dari siapa? Dari Maria Al-Qibtiyah, namanya Ibrahim. Kamu harus tahu ya sejarah-sejarah begini. Itulah kira-kira yang bisa kita ceritakan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midad
kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala kal ghafilun.